Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama dulu ya, dibimbing oleh kepala kelasnya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ada yang tahu gak nih hari ini kita ingin belajar apa? Apa Bapak Ibu? Kita akan mempelajari pelajaran yang dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, ada yang bisa sebutin gak apa? Sel. Oh, sel. Bisa jadi. Pencernaan. Itu bisa jadi tentang struktur. Oh, struktur. Betul yang sudah dikatakan teman-teman semua. Kita akan mempelajari hal yang dekat dengan kita. Tapi tadi sudah disebutkan ya oleh salah satu dari kalian, yaitu sistem pencernaan. Siapa yang mau ikutan mencoba menjadi ilmuwan kecil? Aku. Nah, di sini kita akan simak video bersama-sama. Oke? Oke. Mari kita simak. Sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga bencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Baik anak-anak, setelah kita menonton video tadi, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang proses pencernaan, kelompok kedua tentang organ pencernaan dan fungsinya, kelompok ketiga tentang gangguan dan pencegahannya. Semangat berdiskusi, ayo kita berdiskusi sama-sama ya. Iya, Ibu. Nah, gimana anak-anak, sudah dapat hasil diskusinya? Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil yang didiskusikan. Kita sambut kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusi kami tadi mengenai proses pencernaan makanan dari rongga mulut hingga anus. Nah, pertama-tama makanan itu masuk ke dalam mulut teman-teman, kemudian dengan bantuan enzim petialin yang ada di dalam air liur, nah karbohidrat ini tuh diubah menjadi maltosa. Nah, kemudian makanan itu masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini didorong terus hingga ke lambung. Nah, kemudian di lambung ini makanan itu dicerna. Setelah dicerna di dalam lambung, kemudian masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini tuh makanan tuh diserap nutrisi-nutrisinya, kemudian masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan diserap airnya oleh tubuh. Kemudian setelah masuk ke usus besar, langsung makanan itu menjadi feses. Nah, feses itu disimpan sementara di rektum, kemudian dikeluarkan oleh tubuh melalui napas. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang tadi sudah didiskusikan, yaitu tentang organ pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama itu ada mulut.
Mulut adalah tempat makanan pertama kali masuk. Di sini makanan dikunyah oleh gigi dan dicampur oleh liur dan dicampur oleh air liur supaya lebih halus. Yang kedua ada tenggorokan. Tenggorokan adalah saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung lewat gerakan mendorong. Yang ketiga ada lambung, tempat makanan dihancurkan lebih halus lagi dengan bantuan cairan asam dan enzim. Makanan menjadi cairan yang disebut timus. Yang keempat ada usus halus, tempat menyerap zat-zat penting dari makanan seperti vitamin, protein, karbohidrat supaya masuk ke dalam darah. Yang kelima ada usus besar. Usus besar itu menyerap sisa air dari makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Di sini juga terbentuknya kotoran yang disebut dengan feses. Yang keenam ada rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan kotoran sementara sebelum dikeluarkan. Yang ketujuh ada anus. Anus adalah lubang tempat keluarnya kotoran dari tubuh saat buang air besar. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya kebetulan dari kelompok 3 akan memaparkan materi hasil diskusi kami tentang gangguan pencernaan dan cara pencegahannya. Yang pertama adalah asma. Ini terjadi karena asam lambung yang naik atau perut yang terlalu kosong dalam waktu yang lama. Rasanya itu perih di bagian perut, mual, dan kembung, bahkan bisa sampai muntah. Cara mencegahnya itu dengan makan secara teratur, jangan sampai sering telat makan, serta hindari makanan yang terlalu pedas, asin, gurih, dan hindari minuman yang berkafein seperti kopi. Serta jangan stres yang berlebihan, karena stres bisa memicu terjadinya sakit mah. Kedua adalah diare. Diare ini terjadi ketika sering buang air besar secara terus-menerus dan cair. Biasanya ini disebabkan karena makanan atau minuman yang kotor atau terkontaminasi oleh bakteri. Cara mencegahnya itu pastikan selalu cuci tangan sebelum makan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan pastikan makanan yang dikonsumsi itu bersih dan dimasak dengan baik. Serta minum air yang sudah matang atau air kemasan yang aman dan berkualitas. Yang ketiga ialah sembulit. Sembulit ini terjadi ketika kurangnya serat atau minuman yang kita konsumsi serta susahnya buang air besar. Nah, cara mencegahnya itu dengan berbanyak makan sayur, buah, dan minum air putih secara teratur, serta jangan malas bergerak dan jangan malas olahraga, dan serta biasakan untuk tidak menahan buang air besar di saat ingin buang air besar. Yang keempat ialah cacingan. Cacingan ini terjadi karena makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh telur cacing. Biasanya itu dari tangan atau kuku yang kotor. Gejalanya itu bisa berupa perut kembung, lemas, atau nafsu makan yang berkurang. Cara mencegahnya itu dengan rajin cuci tangan sebelum makan, menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta potong kuku secara rutin dan jangan jajan sembarangan, serta konsumsi obat cacing minimal 6 bulan sekali. Nah, yang kelima ialah adalah keracunan makanan. Keracunan makanan ini terjadi karena makan atau minuman yang sudah basi. Nah, gejalanya itu bisa mual, muntah, bahkan sampai diare. Cara mencegahnya itu dengan memakan makanan yang masih segar dan belum kadaluarsa, serta simpan makanan yang benar dan jangan makan makanan yang terlihat dan berbau aneh. Dan seperti kalau jajan, pastikan kalau jajan itu jajan di tempat yang tempatnya itu bersih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, 3 kelompok tadi sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita sama-sama beri apresiasi yang banyak untuk teman-teman yang tadi. Baik. Nah, hari ini kalian semua hebat sekali. Kenapa hebat? Nah, kita semua telah belajar bersama-sama tentang proses pencernaan, organ pencernaan dan fungsinya, gangguan pencernaan serta pencegahannya. Nah, dari pelajaran hari ini, kita udah dapat apa aja sih yang bisa kita bawa ke kehidupan kita? Jadi hidup lebih sehat kayak makan bergizi, lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan. Itu Oh iya, jaga kebersihan makanan biar makanan yang masuk ke perut itu tetap higienis itu. Oh iya. Tidak jajan sembarangan, tidak makan makanan yang pedas-pedas. Nah, itu dia yang bisa kita ambil untuk
di kehidupan kita ya supaya lebih baik. Nah, karena menjaga kesehatan itu berpengaruh kepada kehidupan kita, keseharian kita seperti belajar, bermain. Baik, itu saja mungkin dari Ibu. Terima kasih telah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.